Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu dan semoga senantiasa memberikan kemanfaatan dan keberkahan kita semua. Alhamdulillah kita akan kembali lagi ya di mata kuliah pengantar ekonomi Islam ya. Salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah sistem ekonomi Islam, di mana sebuah ruang berpikir ya tidak hanya membahas angka di pasar, justru Islam itu membahas nilai, akhlak, dan juga keberkahan. Nah, di tengah krisis moral, krisis global, ketimpangan global, sistem ekonomi Islam itu hadir bukan sebagai alternatif sebenarnya, tapi justru sebagai solusi karena Islam diturunkan ya rahmatan lil alamin ya, semua bisa. Nah, dalam hal ini tentu sebagai solusi berkeadilan, menggabungkan spiritualitas dan rasionalitas. Mari kita cari ya sistem ekonomi itu seperti apa. Kita akan bahas di pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bukan hanya cerdas secara logika, tapi juga bersih secara hati ya. Karena dalam ekonomi tentu dalam Islam itu bukan parsial, merupakan terintegrasi ya. Dalam artian ketika berbicara bisnis itu bukan berbicara tentang hanya bisnis aja, tapi berbicara tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas dulu ya, sebelum kita membahas jauh tentang ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, kita telah dulu ya, masalah pokok ekonomi konvensional itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya kalau dalam ekonomi konvensional yang menjadi masalah itu adalah keterbatasan atau kelangkaan, scarcity. Apa sih maksud scarcity? Ya, di sini dilihat ya, bahwasanya sumber daya terbatas, tapi keinginan manusia itu tidak terbatas. Ya, sehingga dikhawatirkan terjadilah apa yang disebut dengan scarcity atau kelangkaan. Apa dampak lebih jauhnya? Ini terjadinya kesenggangan, ketimpangan, ya akhirnya implikasinya terjadi kemiskinan individu, bahkan khawatirnya kemiskinan secara komunal atau jadi sebuah negara. Baik ya. Setelah kita pahami tadi ya masalah ekonomi konvensional itu kan tadi perihal dengan kebutuhan manusia dan alat pemuasnya yaitu sumber daya alam di sini yaitu barang dan jasa ya. Sedangkan kebutuhan manusia tadi ada kebutuhan primer, sekunder kan gitu ya. Cukup tidak cukup. Nah, masalahnya lagi adalah ketika kita berbicara dengan keinginan itu seseorang yang gajinya sejuta, seseorang yang gajinya 2 juta, seseorang yang gajinya bahkan ratusan juta, kalau hanya berbicara keinginan, itu akan tidak pernah merasa puas. Kan itu masalahnya. Sedangkan alat pemuas tadi, barang dan jasa terbatas. Itulah nanti ya ada gap ya atau kita bahasakan tadi adalah scarcity. Khawatirnya tadi apa? Terjadi muncul masalah ekonomi, ketimpangan, akhirnya terjadi kemiskinan secara individu karena tadi ya barang dan jasanya akhirnya terbatas ya ada yang mampu dan cukup, ada juga ternyata yang tidak mampu dan tidak cukup. Ada juga ini konteks globalnya adalah negara, kemiskinan negara. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ya masalah ekonomi konvensional itu sebenarnya ada tiga ya. Tadi kelangkaan sumber daya. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas tadi ya. Keinginan manusia itu sangat tidak terbatas. Dan ketiga adalah terbatasnya faktor produksi. Kenapa? Karena pada dasarnya faktor produksi itu tidak selalu tersedia, ya, tidak selalu melimpah, bahkan cenderung berkurang. Ya. Sehingga itulah menjadi penyebab menjadi masalah pokok ekonomi konvensional. Baik, dalam tiga persoalan tadi, kebutuhan yang tidak terbatas, kelangkaan sumber daya alam, keterbatasan faktor produksi, itu akan membuat cakupan persoalan. Sehingga apa sih yang harus diproduksi? Bagaimana memproduksinya? Dan masalahnya itu untuk siapa produksinya? Kan gitu. Dalam inilah menjadi masalah pokok ekonomi konvensional. Nah, muncul pertanyaan besar kan ya.
Sedangkan dalam Islam apa sih masalahnya? Apakah jangan-jangan tidak ada masalah? Sama sebetulnya ya menjadi permasalahan. Nah, dalam masalah pokok ekonomi Islam, kita mengenal ya madhab-madhab. Sebetulnya ada tiga, yaitu madhab analisis kritis. Tapi ini adalah pengembangan dari dua madhab intinya ya. Di sini, madhab yang pertama adalah madhab Maliki As-Sadr, yaitu dalam kitab Iqtisadunanya. Ia berpendapat bahwasanya manusia akan berhenti mengkonsumsi suatu barang atau jasa apabila tingkat kepuasan terhadap barang jasa tersebut menurun atau nol. Oleh sebab itu, ia meyakini bahwa yang menjadi masalah ekonomi adalah tidak meratanya distribusi sumber daya di antara manusia. Kita contohkan dulu. Sekarang kita lapar, ya kita makan kan gitu ya. Nah masalahnya, kita makan sampai kenyang. Apakah akan makan lagi setelah kita kenyang? Tentu tidak kan gitu ya, akan berhenti. Nah, Bakir Nasdaq menganggap bahwasanya ketika kita sudah mengkonsumsi dan sudah puas, bahkan kalau dipaksakan lagi tadi saya makan, itu kan menjadi tidak puas, malah muak karena terlalu banyak. Akhirnya yang menjadi masalahnya bukan itu. Yang menjadi masalahnya itu adalah distribusi yang tidak betul. Harusnya yang biasanya makan 3 kali, ya udah cukup 3 kali. Jangan sampai karena masih ada uang, jadi 4 kali, 5 kali, sebagainya. Padahal rukun Islam di kita, salah satu yang berhubungan langsung dengan ekonomi itu kan zakat. Zakat itu apa sih? Ya tadi, masalah distribusi. Makanya dalam zakat mendistribusikan harta dari muzaki kepada mustahik. Nah yang kedua, itu adalah madhab mainstream. Sederhananya apa? Dia mengatakan, ya sama aja masalahnya dengan konvensional. Tidak ada perbedaan mendasar. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita menyelesaikannya dengan prinsip Islam. Solusinya itu harus solusi dari prinsip Islam. Nah ini menurut madhab mainstream.
Baik ya. Kita akan simpulkan ya, akar permasalahan ekonomi Islam itu tadi adanya konflik antar berbagai tujuan hidup ya, karena tadi ya, harusnya kita sebenarnya tujuan hidup kita itu beribadah. Tapi pada kenyataannya dalam hati kita tuh banyak tuh tujuannya A, tujuannya B, dan sebagainya. Yang kedua, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang tadi ya, bahwasanya dalam Islam itu mengatur ya, bahwasanya dari zaki kepada mustaqim. Dan ketiga adalah keterbatasan manusia. Nah, ini tadi kita sebut dengan permasalahan ekonomi yang disebut dengan kelangkaan relatif. Sehingga memunculkan cakupan ekonomi saya itu apa sih? Satu, perihal konsumsi, komoditas apa yang perlu untuk mewujud apa perlu dikonsumsi untuk mewujudkan kemaslahatan kan gitu ya. Belum tentu kita mengkonsumsi tapi ternyata tidak menjadi kemaslahatan itu tidak boleh dalam Islam. Yang kedua itu faktor produksi, bagaimana komoditas yang dihasilkan agar maslahat dan terwujud. Jangan sampai kita produksi, ternyata itu terjadi eksploitasi, itu tidak boleh. Karena harus terjadi kemaslahatan. Yang ketiga itu faktor distribusi, bagaimana sumber daya komoditas terdistribusikan sehingga mencapai maslahat. Itu harus didistribusikan dari A sama dari hulu ke hilir kan gitu ya. Semua itu akan apalagi berhubungan dengan kebutuhan pokok. Islam itu sangat-sangat menjaga, menjamin kebutuhan pokok. Nah, baik, yang terakhir ya. Lantas apa tujuan ekonomi Islam? Ya. Nah, tujuan Islam dengan masalah-masalah yang tadi muncullah tujuan ekonomi Islam seperti apa? Jadi tidak bisa dilepas pertama ya, tidak bisa dilepaskan dengan tujuan penciptaan manusia di bumi. Jadi manusia diciptakan itu sebagai khalifah, mengelola, bukan mengeksploitasi, bukan menghancurkan kan gitu ya. Sehingga kegiatan ekonomi kita itu tidak bisa dipisahkan ya, dengan agama. Ya. Inilah mengapa Islam mengatur segala sesuatunya. Sehingga tujuan Islam itu apa? Itu harus selaras dengan makosyir syar'i tujuannya. Apa misalnya? Contoh, hifzin, hifzun nafs, hifzul akal, hifzun nasal, dan hifzul mal. Atau mencapainya maslahat. Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Ditata dengan baik sehingga kita mendapatkan hayatan thayyibah. Bagaimana ditata, dikelola kehidupan di dunia juga baik, gitu ya. Kehidupan di akhirat juga baik karena Allah itu ada larangan itu untuk kebaikan kita. Allah melarang untuk berjudi misalkan. Itu juga untuk kebaikan kita karena di sana banyak madaratnya. Allah melarang tidak boleh minuman keras. Itu juga sama karena di sana banyak madaratnya. Nah, larangan-larangan itu bukan semata mengekang kita, tapi justru untuk memperhatikan supaya menjadi hidup lebih baik. Baik di dunia dan juga di akhirat. Makanya tujuan ini harus dicapai kita semuanya sebagai aktivitas, baik itu dalam hal-hal kaitan dengan ekonomi untuk mencapai kemaslahatan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk seluruh manusia. Dan tentunya kita juga berharap menjadi sebuah kebahagiaan dan kemaslahatan nanti di akhirat nanti. Itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.